Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Dugo Wicaksono, nomor absen 7 dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Kauripan yang berisi tentang latar belakang Kerajaan Kauripan, berdirinya Kerajaan Kauripan, masa puncak Kerajaan Kauripan, awal mula kemunduran Kerajaan Kauripan, kehancuran Kerajaan Kauripan, dan peninggalan-peninggalan Kerajaan Kauripan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut saja ke materinya. Pertama, dimulai dari latar belakang Kerajaan Kauripan. Kerajaan Medang mencapai masa akhir kekuasaannya pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh, yang dikenal sebagai pesaing kuat Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai Pelalayan Medang, yaitu serangan mendadak yang dipimpin oleh Wurawari yang bersekutu dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi saat berlangsungnya pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa Teguh dengan Airlangga di ibu kota Wawatan. Akibat serangan tersebut, Dharmawangsa Teguh gugur dan kerajaan Medang runtuh. Dalam kekacauan itu, Airlangga berhasil melarikan diri bersama abdi setianya, Empu Naratoma. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai petapa di hutan pegunungan Wonogiri selama beberapa tahun. Airlangga sendiri merupakan putra dari Mahendrata dan Udayana yang memberinya garis keturunan kuat dari Jawa dan Bali. Setelah masa pertapaan, Airlangga mulai mengumpulkan kekuatan dan dukungan dari para pengikut setia untuk memulihkan keadaan wilayah Jawa yang saat mengalami kekacauan politik dan keamanan. Pada sekitar tahun 1019 Masehi, Airlangga berhasil mendirikan kerajaan Kauripan sebagai penerus Medang. Di bawah kepemimpinannya, Kauripan berkembang menjadi kerajaan yang stabil dengan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan yang kembali pulih di wilayah Jawa Timur. Berdirinya kerajaan. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyian dengan kalangan bertapa, setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan pada tahun 1019 Masehi, Erlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan kerajaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Kauripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Wawatan Mas. Ibu kota baru bernama Wawatan Mas terletak di sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya, wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya, baru setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koloweda, Raja Kolomandala dari kerajaan Chola, wilayah Coromandel, India, di tahun 1025 Masehi, Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Perkembangan Kerajaan Kahuripan. Kerajaan dengan pusatnya berada di Kahuripan ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Daerah pantai utara Jawa, terutama Sidoarjo, Surabaya, dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik takhta dengan bergelar Abhiseka atau wisuda Sri Maharaja Rakal Halu Lokoswera Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramotungadewa. Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Pada tahun 1035 Masehi, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatawakawaca sebagai kiasan dari Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Setelah keadaan telah aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya.
Pembangunan yang dicatat dalam prasasti peninggalannya antara lain, pada tahun 1036, Airlangga membangun Sriwijaya Asrama, yang dibangun sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan. Pada tahun 1037, berdasarkan prasasti Kamalagian, Airlangga membangun bendungan Waringin Sabta untuk mencegah banjir musiman. 3. Memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di muara Sungai Brantas, dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo sekarang. Yang keempat, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Dan yang kelima, atau terakhir, berdasarkan prasasti Bucangan, meresmikan pertapaan Gunung Bucangan pada tahun 1041 Masehi. Masa puncak kerajaan Kahuripan. Masa puncak kerajaan Kahuripan terjadi pada masa pemerintahan Raja Airlangga sekitar tahun 1019 hingga 1045 Masehi. Pada awalnya, keadaan wilayah Jawa Timur masih kacau akibat peristiwa peralaian Medang. Namun, dengan usaha yang bertahap, Raja Airlangga berhasil memulihkan kondisi tersebut dengan menaklukkan daerah-daerah yang memisahkan dan menyatukan kembali wilayah bekas kerajaan Medang. Setelah situasi politik menjadi stabil, Kahuripan berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan teratur, dengan pemerintahan yang lebih tertata serta keamanan yang terjaga. Pada masa kejayaannya, Raja Airlangga juga fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia membangun berbagai infrastruktur seperti bendungan dan saluran irigasi. Salah satu contohnya yakni Bendungan Waringin Sabta, yang membuat hasil pertanian menjadi meningkat pesat. Selain itu, perdagangan ikut berkembang karena wilayah Kahuripan memiliki letak yang strategis dan aman bagi para pedagang. Kemajuan ini juga terlihat dari kehidupan sosial dan budaya yang semakin maju, termasuk berkembangnya kegiatan keagamaan Hindu dan Buddha secara berdampingan. Sebagai hasil dari kejayaan tersebut, Kahuripan menjadi pusat kekuatan dan kemakmuran di Jawa pada masanya. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Janggala dan Panjalu atau Kadiri, untuk mencegah konflik sekaligus menandai berakhirnya masa kejayaan tersebut. Lalu kita masuk ke masa awal kemunduran kerajaan Kahuripan. Awal kemunduran kerajaan Kahuripan mulai terlihat setelah masa pemerintahan Raja Airlangga berakhir pada tahun 1045 Masehi. Sebelum turun tahta, Airlangga mengambil keputusan penting dengan membagi wilayah kerajaannya menjadi dua, yaitu Janggala dan Panjalu atau Kadiri. Tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya konflik perebutan kekuasaan di antara para pewarisnya. Namun, keputusan ini justru menjadi awal melemahnya kekuatan Kahuripan sebagai satu kesatuan kerajaan besar. Setelah terbagi, kekuasaan yang sebelumnya terpusat menjadi terpecah, sehingga masing-masing kerajaan berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat stabilitas politik menurun karena tidak ada lagi pemimpin kuat seperti Airlangga yang mampu mengendalikan seluruh wilayah. Selain itu, muncul persaingan antara Janggala dan Panjalu yang semakin memperlemah kekuatan politik dan ekonomi di wilayah bekas Kahuripan. Oke, lanjut ke masa kehancuran Kahuripan. Seiring berjalannya waktu, perpecahan tersebut semakin mempercepat kehancuran Kahuripan. Kedua kerajaan hasil pembagian, terutama Panjalu atau Kadiri, mulai berkembang secara terpisah dan bahkan saling bersaing untuk menjadi yang paling berkuasa. Akibatnya, identitas Kahuripan sebagai kerajaan besar perlahan mulai menghilang karena tidak lagi memiliki pemerintahan yang utuh. Pada akhirnya, nama Kahuripan tidak lagi digunakan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri, melainkan tergantikan oleh kerajaan-kerajaan baru yang muncul dari pecahannya. Dengan tidak adanya kesatuan wilayah, melemahnya kekuasaan pusat, serta persaingan antar kerajaan, Kahuripan pun benar-benar runtuh dan hanya dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perkembangan kerajaan di Jawa. Oke, berikut beberapa peninggalan dari kerajaan Kahuripan. Salah satu contohnya yakni pertama situs Candi Semen, kedua Candi Sadon, dan ketiga Candi Belahan.
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.